Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman alladzi 'allamal Qur'an wa khalaqal insan. Segala puji bagi Allah Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, yang telah menciptakan kita semua dan memberikan bekal Al-Qur'an untuk kita. Alhamdulillahirrahman alladzi arsala rasulahu illa rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, yang telah mengutus rasulnya ila rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, sebagai tanda sayangnya Allah untuk kita semua, untuk seluruh alam. Wassallu wasallimu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ahli wa ahlihi wa sahibatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, juga sahabatnya, dan semua umatnya sampai hari kiamat nanti. Ibu-ibu, pengajian apa nih Ibu? Nurul Istiqomah. Oh, Masya Allah, Nurul Istiqomah. Yang saya hormati, saya ibu kakak saya, Ibu Indah Kernawati, dan kakak saya Akasa Barata, dan juga yang saya hormati alim ustazah-ustazah yang datang, Ibu Mustaqilah, Masya Allah. Terus dan juga semua peserta pengajian Al Istiqomah yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Amin. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikanlah kami semua ahli Quran. Orang yang mencintai Al-Quran, yang mencintai membaca, yang mencintai mentadaburi, yang mencintai menghafalkan, yang mencintai mengajarkan. Masya Allah. Niki majelis yang keren banget ya Bu. Majelisnya ini keren banget gitu. Kenapa? Karena dibacakan Al-Quran. Ini setiap Rabu begini ya Bu. Wah, Masya Allah, itu majelis yang paling keren. Nanti kita sharing-sharing tentang keutamaan Al-Quran gitu ya. Hari ini ya, cuman saya beneran merasa bangga di sini, untuk diperbolehkan di majelis ini datang untuk berbagi. Alhamdulillah, saya senang sekali karena tidak ada majelis yang lebih mulia dibandingkan majelis yang dibacakan Al-Quran ya. Majtama qaumun bi baiti min buyutillah yatluna kitaballah. Sekelompok orang berkumpul di rumah-rumahnya Allah, kemudian dibacakan kitabnya Allah Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian yang dibahas ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Rasulullah. Inna nazalat alaihimus sakinah, maka akan diturunkan sakinah, ketenangan di hati kita semuanya ini Bu. Kemudian wa ghasyat bihimur rahmah, akan diliputi rahmatnya Allah. Kemudian wahafaz bihimul malaikah, dinaungi setiap malaikat, dan di atas kita ini sekarang ini pasti ada malaikat ya Bu. Ini yang ngendiko ini hadis Rasulullah di riwayat Muslim ya Bu. Jadi kita harus sambil berdoa ya Bu kalau pas bermajelis begini. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Gimana Bu doanya? Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang istiqomah untuk menjadi ahli Quran, untuk mencintai Al-Quran. Nah, kemudian yang terakhir, wa dzakarallahu fiman indah, dan kemudian kita ini disebut-sebut namanya sama Allah. Gitu ya. Wow, ibu-ibu gado pengajian ini keren banget, disebut sama Allah fiman indah, di makhluk yang di dekat Allah. Makhluknya dekat Allah sinten Bu? Malaikat ya, dibanggakan sama Allah di dekatnya malaikat ya Bu. Nah, ini kita akan membicarakan tentang keutamaan Al-Qur'an ya. Ibu nyampe aja, yang dahar terus dahar mawon mboten napa-napa. Yang pegel ya itu cari lendetan ya. Selonjoran juga boleh ya. Yang penting kita semua di majelis yang paling keren ya. Tadi sudah membaca Al-Qur'an ya Bu. Baca Al-Qur'an pahalanya berapa Bu? Satu huruf berapa? 10, Masya Allah, pinter-pinter ya. Taunya dari mana Bu? Dari Rasulullah ya. Di hadis Tirmidzi ya. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa sing maca satu huruf di kitabnya Allah Al-Qur'an gitu, falahu hasanatun ya. Wal hasanatun bi asri amtalia,
baginya hasanah. Hasanah niku napa Bu? Hasanah itu semua amal, semua perbuatan manusia yang bernilai di akhirat nggih. Ya, berarti berpahala. Itu dan di setiap satu perbuatan baik dikalikan 10. Itu kaidah nggih Bu. Pokoknya kalau kita berbuat baik apapun nilainya dikalikan 10 sama Allah. Kalau berbuat jahat, kalau berbuat maksiat berapa Bu? Dosanya dihitung berapa? 1. Nek baik 10 nggih di Al-An'am nggih. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithla ma hum la yuzlamun. Jadi siapa yang melakukan kebaikan pasti dikalikan 10 pahalanya. Kalau dosa mau berbuat dosa wis niat rasito nggak ditulis. Kalau itu ditulis. Tapi kalau niat berbuat baik sudah ditulis. Nggih. Jadi insya Allah kita membaca Quran itu pahalanya banyak. Satu huruf 10. La akulu alif lamin harfun. Rasulullah melanjutkan. Aku tidak berkata alif lamim itu satu huruf enggak. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif sendiri, alif lamim. Misalnya itu 30 berarti langsung pahalanya gitu. Jadi tadi membaca berapa banyak Bu tadi? Dua rukuk deh. 2 rukuk berarti hurufnya berapa tadi Bu? Oh nggak ngerti nggih. Banyak nggih. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 Bu. Wah itu aja 19 tadi Bu. 2 rukuk Masya Allah. Pahalanya njuk piro nggih. Kata sangat berarti Al-Quran itu utama Bu. Utama karena pahalanya itu wis wakeh tenan mesti gitu ya. Apalagi kalau bisa istiqomah baca nggih. Ya, terus Al-Quran itu juga zikir yang paling utama Bu. Rasulullah bersabda di hadis riwayat Muslim, amma ba'du fa inna khairul hadithi kitabullah. Sesungguhnya hadis, ucapan yang terbaik, perkataan yang terbaik itu adalah kitab Allah, Al-Quran. Nah, jadi Ibu baca Quran itu sudah sama yang bahkan Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain bilang zikir yang paling utama itu Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena itu firman-Nya Allah. Nyata gitu. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang saya akan bacakan surat Yunus. Ibu silakan dibuka juga yang sudah selesai. Mau dibuka boleh. Itu surat Yunus ayat 57 dan 58 ya. Biar kita tahu apa yang diinginkan Allah dengan Al-Quran ini. Ar-Rahman alam Al-Quran. Allah itu mengajarkan kita Al-Quran. Di surat Yunus 57 dan 58. Ya, sampun ya Bu. Sudah ketemu belum? Sudah ya. Yunus 57 dan 58. Tak baca nih Bu. Aku bicara ini nasyaitan aja. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nah, itu ya ayuhan Hanas, sebagai wahai seluruh manusia. Ini Allah berfirman. Qad ja'atkum mau'izah. Mau'izah itu apa? Mau'izah itu ujaran-ujaran, perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang indah, yang cantik, yang sempurna. Mir rabbikum dari Rob, Allah. Allah nyatakan di Quran ini di ayat 57 surat Yunus ini Rob, dirinya Rob. Rob niku napa Bu? Kita ini belajar sekalian tauhid rububiyah. Rob itu artinya yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang menolong kita kalau pas lagi susah, yang memberi rezeki kita, yang memberi makan kita, yang kalau sakit mengobati kita. Nah, itu Rob Bu. Rob ya, makanya kita kalau doa itu biasanya Robbana atina atau apalagi Robbik pilih atau apapun itu kita panggil Rob, namanya Allah yang paling dekat dengan kita, yang pokoknya bertanggung jawab atas kita, yang mengatur semua kehidupan kita. Itu ibaratnya begini Bu,
Walillahil masalul a'la. Allah lebih daripada permisalan ini. Tapi misalnya nih, ibu punya anak, terus anaknya nangis, sakit, ibu ikut nangis mboten. Rasanya teriris-iris gitu Bu. Rasanya ikut sedih, rasanya pengen bantuin, rasanya pengen belain. Allah lebih dari itu. Nah, itu nama Rob seperti itu ya Bu. Jadi mau'izatul mirabbikum, telah datang kepadamu, kepada kita semua, pelajaran, ujaran, kalimat yang cantik, yang sempurna dari Allah, pencipta kita, yang membentuk kita, dan sebagainya itu tadi. Kemudian, apa setelah itu? Mirabbikum wasyifaul lima fil sudur, dan obat bagi hati kita. Al-Quran itu obat bagi hati kita, Bu. Jadi kalau hati kita lagi sedih, nah itu baca Quran aja, ya, karena di situ ada obatnya. Hati kita lagi gundah gulana, hati kita uh, lagi ngambek gitu, atau lagi hasad, lagi iri sama orang, lagi marah, atau lagi apa lagi yang lainnya, sombong atau apapun, obatnya cuman Al-Quran ya. Paling utama obatnya Al-Quran. Wasifa'ul lima fisudur. Ibu-ibu percaya buatan sama Allah? Percaya nih. Kalau nanti pas lagi sedih atau apa, baca Quran gitu. Baca Quran sak jus, kok remari rong jus ya, atau telung jus wis dijamin. Itu semua ulama sepakat Bu. Pasti jadi lapar gitu. Kalau katanya Ustadz Adi Hidayat itu gini, misalnya masalahnya tadi selesai nggak? Enggak selesai masalahnya, tapi hatinya jadi lapar ya. Jadi misalnya itu garam ditaruh di gelas, diisi air. Garamnya satu prongkol itu gede itu, diaduk-aduk, kira-kira airnya asin nggak Bu? Asin banget. Tapi kalau garamnya itu tadi sak prongkol ditaruh di kolam yang besar, yang jernih airnya, terus diaduk-aduk, kerasa asin buatan Bu? Buatan. Nah itu hati kita itu akan dilapangkan dengan Al-Quran. Masalahnya tetap ada, tapi bisa hatinya tenang. Ngaten nggih. Jadi yang ngasih masalah siapa Bu? Allah yang ngasih masalah ya Bu. Mengizinkan masalah untuk kena kita itu Allah. Yang menyelesaikan masalah siapa Bu? Allah. Tugas kita ngapain Bu? Ikhtiar. Ikhtiar terus plus apa Bu? Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bil sabri wassalah. Berarti ikhtiar dan sabar dan sholat. Di Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bil sabri wassalah. Ya, berarti kita harus sabar dan sholat. Tapi tetap ikhtiarnya, tetap yang nyelesain masalah biar Allah. Masalah apapun itu biar Allah yang menyelesaikan. Kita cuma menghadapi ikhtiar aja. Yakin sama Allah. Kalau pas sholat jangan lupa pas ihdinash shiratal mustaqim. Iya karena budu, iya karena nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu mohon pertolongan. Nah itu kita akan menyerahkan semuanya ke Allah. Nah, Al-Quran itu berisi itu tadi, obat untuk hati. Wa syifa'un lima fi sudur. Kemudian berikutnya wahuda, hudan. Al-Quran itu berisi hudan. Hudan itu petunjuk hati.